dance juga. Terus dulu tuh aku sebenarnya bukan penyanyi. Motivasi terbesar dalam hidup aku itu mimpi aku. Mimpi. Karena semua orang yang punya mimpi itu pasti kelihatannya dia mewah. Itu yang bikin aku semangat, dan mimpi itulah yang bikin aku buat tetap belajar. Karena kalau misalnya orang nggak ada mimpi itu kosong, guys. The ocean rushing on the sand, she takes care of me, baby. She helps me be a better man. She's so beautiful. Sometimes I start to close my eyes. She's exactly what I need. Gadis belia berkulit putih mulus ini tampak supel, smart dan mudah bergaul. Karir di dunia tarik musik telah dimulainya sejak usia dini. Di usia 3 tahun, Dara Kota Intan ini telah memulai panggung bernyanyi, meski harus dipapah oleh sang bunda. Perjalanan menyanyi makin kentara saat talenta menyeruak tak terbendung, hingga lolos di ajang bergengsi pencarian bakat tanah air yang populer di salah satu televisi swasta nasional bertajuk The Voice Kids Indonesia. Inilah Britney Kimberly. Hai guys, bertemu lagi dengan saya Lai, masih di acara Reputasi Remaja Penuh Prestasi. Hari ini kita kedatangan salah seorang remaja yang berprestasi dan bertalenta dalam seni musik. Setelah Lai kemarin mengintip kesehariannya, alhamdulillah nih kita bisa hadirkan di studio ini. Kalian penasaran kan siapa orangnya? Kita panggilkan, ini dia, Britney Kimberly. Hai, halo semuanya. Apa kabar? Baik banget. Kamu apa kabar? Alhamdulillah baik. Mantap. Nih, setelah Lai kemarin mengintip keseharian Kak Kimberly, siapa nih? Kelas berapa? Aku nih kelas 1 SMA. Kalau kamu kelas berapa? Aku masih kelas 6 SD. Yaudah, makanya Kak Kimberly aja ya. Kakak Kimberly aja ya. Nah, setelah Lai kemarin mengintip kesehariannya Kak Kimberly, hari ini Lai pengen tanya-tanya sesuatu ke Kak Kimberly tentang aktivitas sehari-hari Kak Kimberly gitu kan. Sekarang lagi Covid nih ya kan ya, lagi masa-masanya pandemi. Jadi Lai tuh pengen tahu apa sih aktivitas sehari-hari Kak Kimberly di rumah dan di luar rumah. Kalau lagi di masa-masa Covid, biasanya aku tuh di rumah kayak biasa ya, online school. Kamu juga kan? Iya, ya? pasti. Online school, terus aku ngerjain tugas, dan aku biasanya cover-cover juga di rumah. Terus aku bikin video, terus endorse juga kadang. Dan kalau di luar rumah, biasanya aku kayak latihan, les, atau enggak kayak misalnya recording juga sempat di luar. Sekarang Kak Kimberly umur berapa? Aku sekarang umur 15. Beda jauh. Kok ditanya umur? Apakah ada turunan misalnya dari orang tua bernyanyi atau misalnya kakak-kakak nih hobi bernyanyi gitu? Sebenarnya sih nggak ada, tapi orang tua aku kayak mama aku itu suka dengar musik. Ya. Kalau papa aku tuh suka dengar musik tapi kayak yang lebih ke rock gitu loh. Iya benar. Terus papa aku dokter, mama aku biasanya suka ngegambar. Terus kakak aku bisa main piano juga, tapi dia lebih kayak ke bidang olahraga gitu. Oh gitu. Nah ini nih siapa sih penyanyi yang pertama kali diidolakan sama Kak Britney? Penyanyi yang pertama banget aku idolain itu Agnes Mo. Wah, Kamu suka juga? Iya. Karena kayak
kayak Agnes Mo tuh bener-bener suara tuh bagus banget, tinggi banget. Dan dulu Iya, waktu bener aku banget. masih kecil, itu tuh bener-bener aku fans beratnya Agnes Mo. Sampai aku pernah mau ketemu dia, tapi terus ternyata nggak jadi. Terus akhirnya kayak nyesek banget. banget, ya. Habis itu aku selain Agnes Mo, aku suka banget juga sama Ariana Grande. Aku juga suka sama Bruno Mars. Yang cowoknya aku paling suka Bruno Mars. Kayak gitu. Gitu ya. Suka banget sama Agnes Mo, aku juga sama suka banget, tapi aku nggak bisa nyanyi. Ayo belajar. Nah ini kak, kakak tuh kan pasti aktivitas di luar rumah ya. Hmm. Nah kakak juga kan berprestasi di bidang nyanyi juga ya, di bidang seni musik. Nah gimana sih cara kakak mengatur waktunya saat lagi berprestasi di seni musik dan belajar di sekolah? Kalau itu pastinya kalau ada acara-acara tuh tetap ngikutin jadwal sekolah aku ya. Jadi aku tetap yang pertama kalau pagi-pagi sampai jam 1-an tuh aku tetap sekolah, aku belajar. Tapi setelah itu kalau misalnya aku ada kegiatan lain baru aku benar-benar kayak ikut kegiatan itu sampai ya kadang suka sampai malam juga sih. Tapi kadang suka ada acara yang kayak dari pagi gitu kan, misalnya acara pagi-pagi itu biasanya aku izin sekolah. Tapi aku tetap ngejar pelajaran di sekolah Karena juga. padat juga ya kan? Iya, padat banget, tugasnya banyak, Sibuk rasanya banget. sih. Apa sih hambatan Kak Britney, hambatan terbesar Kak Britney saat menekuni dunia seni musik? Hambatan terbesar sih menurut aku nggak ada ya. Tapi biasanya aku tuh suka nggak pede sama diri aku sendiri. Jadi kadang aku suka ngeliat lawan-lawan yang lain tuh keren-keren banget kan kalau lomba. Jadi aku tuh nggak suka percaya gitu sama aku kalau aku tuh sebenarnya bisa gitu. Nah itu kayak itu bener-bener hal terberat yang aku Iya rasain sih. selama aku di bidang musik. Bener Tapi aku sebenarnya kalau misalnya dipikir-pikir lain selain hal itu kayaknya nggak ada deh. Nah, sejauh mana sih Kak dukungan orang tua kakak, keluarga kakak, dan orang-orang terdekat kakak saat kakak menekuni dunia musik? Orang tua aku, lingkungan sekitar aku juga bener-bener mendukung banget aku di dunia musik. Terus emang justru orang tua aku yang sering banget, terutama mama aku, itu tuh sering banget nyari-nyariin lomba. Banyak banget yang buat aku ikutin. Jadi aku kayak sering ikut-ikut lomba karena mama aku yang cari. Tapi kadang aku suka ikut-ikut lomba yang aku cari sendiri juga. Kayak misalnya kalau sekarang tuh aku suka K-pop. K-pop? Iya, aku suka K-pop. Iya, Jadi aku kadang suka ikut lomba dance, terus aku ikut lomba nyanyinya juga. Jadi kan sekalian gitu. Tapi kalau misalnya lingkungan sekitar aku benar-benar ngedukung kayak aku tetap harus ikut nyanyi gitu-gitu. Kadang kan aku suka berhenti dulu kan. Nah, itu kayak lingkungan aku sih yang ngedukung. Ya gitu banget sih, bener banget Kak. Nah apa sih pengalaman yang paling berharga dan gak bisa dilupakan sama Kak Britney? Apa? Di bidang musik. Iya, di bidang musik, sorry. Yang bener-bener aku nggak bisa lupain tuh sebenarnya semuanya nggak ada yang bisa aku lupain sih. Iya. Karena semuanya berharga dan itu momen penting juga di hidup aku. Nah, tapi yang aku paling nggak bisa lupain kayaknya waktu pas aku terakhir The Voice Kids Indonesia. The Voice Kids Indonesia. Karena itu berkesan banget buat aku sih di The Voice Kids. Apakah punya pengalaman buruk selama menekuni dunia permusikan? Kayaknya sih pernah, tapi aku nggak bisa nganggap itu pengalaman buruk ya, Iya. karena tetap itu kan pengalaman buat kita ke depannya. Ya pasti kita semua pernah lah ya mengalami Pernah. pengalaman buruk. Nah, apakah kelak nanti setelah kakak lulus SMA atau misalnya kuliah mau tetap di bidang seni musik atau beralih ke profesi lain? Sebenarnya aku tuh emang suka banget di bidang musik dan aku Iya. tuh pengen masuk bidang musik sebenarnya. Nah tapi kayak orang tua aku tuh nyaranin aku buat tetap masuk kayak ke bidang lain gitu. Misalnya waktu kuliah aku jangan ambil di bidang musik gitu. Aku disaraninnya masuk HI. Nah tapi kayak orang tua aku nyuruhnya kalau misalnya nyanyi itu buat sampingan aja gitu. Tapi aku tetap suka di bidang musik. Jadi intinya kayaknya aku dua profesi gitu. Dua profesi gitu ya. Nah, apa nih impian terbesar Kak Britney ke depannya? Impian terbesar aku sih yang pastinya aku pengen belajar setinggi-tingginya, dapat ilmu setinggi-tingginya dan sebanyak-banyaknya. Terus aku juga pengen banget bikin konser sendiri dan aku pengen ngundang banyak banget orang yang kenal sama aku, yang dekat sama aku, tentunya orang yang ngefans sama aku juga, terutama kalian juga. Semoga bisa ya ampun, amin Ya, banget. amin. Terus Doain banget. Amin. Terus aku juga pengen kayak bikin tempat les gitu, tempat kursus buat musik dan orang-orang yang ngajarin juga aku pengennya kayak teman-teman terdekat aku di bidang musik juga gitu. Jadi biar sama-sama di bidang yang sama. Apa sih moto hidup Kak Britney? Moto hidup aku tuh aku suka banget sama everything is simple. Karena aku benar-benar suka hal yang simple di kehidupan ya. Ya. Di kehidupan aku suka
of being simple, dan aku juga emang kelihatannya aku emang simple gitu ya dari ngomongnya. Aku biasanya kayak kadang suka dikit-dikit gitu jawabnya. Tapi kalau misalnya kayak di bidang musik lagi berkarya, aku nggak suka sesuatu yang kayak simple gitu. Aku suka kayak something unique and different. Tapi kalau misalnya emang buat di kehidupan, aku suka banget sama sesuatu yang hal yang simple, karena simple is the best, right? Ya bener banget. Nah, kakak kan sekolah nih ya. Kakak tuh kan pasti berprestasi kan, kakak tuh di bidang seni musik. Oh iya. Pasti lah ya kak, namanya orang-orang pasti ada yang julid. Ada gak sih yang julid dulu kakak? Atau yang misalnya sering nyindir-nyindir kayak gitu? Curhat nih ya, curhat ya. Sebenarnya pasti ada ya. Karena sebenarnya bukan julid sih, tapi ya kita pasti pernah kan ngomongin orang. Pasti Iya. pernah kan? Iya pasti pernah. Jelas sih, bener. Kayak kapan tuh? nah terus emang maksudnya pasti ada, tapi tetap aja kita yang nggak punya kan, kita sama-sama bersaing kan. Cuman aku sebenarnya emang pernah juga sih kayak gitu, tapi aku nggak yang sampai ngomongin negatif segala macam tentang dia. Nah, benar. Tapi kan orangnya tuh suka kayak ngomongin. Nah, orang pernah gak sih ada yang julid ke Kak Britney? Kayaknya sih pernah. Pasti Kayaknya sih ya. pernah sih. Cuman aku dengarnya kayaknya dari orang lain sih. Iya, Tapi iya. ya aku sebenarnya biasa aja kalau ketemu sama orang itu yang julidin kayak gitu. Iya. Aku tetap biasa aja sih. Maksudnya tetap nyapa segala macam. Tapi suka kesel gak sih kalau misalnya Ini panas-panasin banget ya. kayak gitu? Suka kesel gak sih? Kesel sih, kadang kesel. Kesel banget kan kayak, "Ih, lo apaan sih?" Enggak sih, aku nggak gitu. Ya tapi kadang Kalau sih, aku kayak kadang. gini tuh, kayak gitu. Kalau misalnya di dunia seni musik ada nggak yang suka julid kayak begitulah istilahnya? Pasti ada dong, pasti ada. Di dunia apapun pasti ada. Kamu juga kan? Iya pasti sih, dan nggak mau kalah gitu kan kalau misalnya Iya. ikut lomba lah segala macem. Tapi ya kita harus tetap strong. Iya dong, karena kan mungkin mereka ngejulitin karena emang mereka ngerasa ada sesuatu yang mereka nggak punya dan kita punya. bener banget kayak gitu. Nah, apa sih kak lagu terfavorit kakak? Kalau buat saat ini aku suka banget lagunya Lemonade dari Jeremy Passion. Tapi itu bukan idola aku. Tapi aku suka banget sama lagunya. Aku nggak tahu loh, tapi boleh nyanyiin gak sih? Aku pengen Oh, denger suara mas kakak kan aku pengen denger juga. Boleh deh boleh. nyanyi. Nih kalian penasaran kan? Yuk lihat deh, suaranya bagus banget. She's my sunshine in the rain, my Tylenol when I'm in pain, yeah. Let me tell you what she means to me. Oh yeah, she's soothing like the ocean rushing on the sand. She takes care of me, baby. She helps me be a better man. She's so beautiful. Sometimes I start to close my eyes. She's exactly what I need. Wah bagus Thank banget. you. Aku ngedengernya enak banget yang sampai ngantuk loh ini. Loh, kok enak tapi ngantuk ya? Kamu suka lagu apa? Nah, aku nggak tahu sih. Aku jarang juga ngedengerin lagu. Gitu. Paling kayak lagu-lagu yang lagi viral gitu. Aku kecanduan TikTok. Wow, ya. Wow. Kakak suka main TikTok? Aku jarang sih main TikTok, tapi aku kadang suka upload juga yang hal-hal yang lagi FYP lah ya. Aku suka upload juga sih. Suka dance nggak sih kak? Aku Iya. suka banget, tapi aku suka K-pop. Nah bentar nih, selain hobi bermusik, hobi nyanyi, ada gak sih hobi lain? Aku suka dance juga. Terus dulu tuh aku sebenarnya bukan penyanyi gitu. Maksudnya kayak aku udah profesi juga, jadi aku nyanyi sama atlet juga. Dulu aku suka renang juga. Oh gitu. Iya, dulu aku waktu masih kecil benar-benar sering banget ikut-ikut lomba renang kayak keluar kota juga. Habis itu karena renang tuh kan harus hampir setiap hari gitu latihannya kan. Jadi aku mulai berhenti dan aku mulai masuk ke nyanyi, fokus ke nyanyi gitu. Nah kakak pernah gak sih ngerasa down di saat kakak ikutan lomba nyanyi nih, tapi kakak tuh gak menang? Pernah gak sih ngerasa down? Kalau nggak menang sih aku kayaknya nggak pernah ngedown ya, nggak di hal nggak menang. Tapi aku pernah ngedown pas aku lomba, karena emang pertama aku nggak pede. Terus aku lagi perubahan suara juga, jadi kayak aku rendah nggak bisa, tinggi nggak bisa, terus kayak sering crack gitu loh, suaranya sering false juga. Tapi kalau buat hal aku nggak menang sih kayaknya aku nggak pernah ngedown sih.
Kakak tuh pernah gak sih ngerasa bangga sama diri sendiri mencapai di titik prestasi ini gitu? Pernah banget, pernah. Harus bangga dong, itu kan Harus, iya, achievement bener buat banget. diri sendiri. Mau dipersembahkan buat siapa? Aku persembahkan pastinya buat Tuhan, terus buat diri aku sendiri, buat keluarga aku, buat orang-orang terdekat aku, buat semua orang yang udah support aku. Apa sih Kak motivasi terbesar dalam hidup Kakak? Motivasi terbesar dalam hidup aku itu mimpi aku. Mimpi. Karena semua orang yang punya mimpi itu pasti kelihatannya dia mewah, ya nggak sih? Iya. Kayak kita kalau misalnya dapat cerita dari orang, kayak dia bilang, aku tuh nanti pengen sekolah di sini, terus aku pengen jadi ini. Aku aja sempat kayak ngerasain ngelihat dia tuh kayak, wah kok bisa dia sampai maksudnya punya pemikiran setinggi dan seluas itu. Sedangkan aku yang maksudnya kayak aku harusnya bisa lebih gitu ya, bisa lebih bermimpi lebih luas dari dia, tapi aku kadang kayak ciut gitu. Ya ampun, padahal dia lebih muda, terus mimpinya bisa udah sejauh itu, aku yang masih kayak ya di sini-sini aja, yang belum bisa apa-apa. Jadi kadang aku kayak bener-bener kadang aku suka nulis kayak mimpi aku apa, terus aku bener-bener belajar satu-satu, pelajari satu-satu, terus itu yang bikin aku semangat. Dan mimpi itulah yang bikin aku buat tetap belajar, karena kalau misalnya orang nggak ada mimpi tuh kosong guys. Iya bener banget, iya banget pokoknya. Oke guys, sekian saja ngobrol-ngobrolnya kita hari ini. Kalian pasti masih penasaran kan? Tetap saksikan saja Reputasi di session berikutnya. Nah sebelum kita closing nih, nah kita tanya lagi nih ke Kakak Britney. Kak, ada gak sih saran buat kakak-kakak atau adik-adik lainnya yang sama suka di bidang musik? Kalau dari aku, pokoknya kalian harus tetap kejar mimpi kalian, dan mimpilah sebesar-besarnya, setinggi-tingginya, karena itulah yang bakal bikin kalian semangat. Dan terutama kayak misalnya kalian suka di bidang nyanyi gitu ya, kalian harus banget keluar dari kota kalian sekarang. Misalnya kalian harus ngelihat teman-teman yang lain tuh kayak gimana, kalian ngelihat kayak orang-orang yang lain tuh kayak gimana. Itu yang bakal bikin kalian semangat dan semakin terpacu buat makin maju ke depannya. Kamu contohnya, ya ampun, dia berpotensi banget loh. Murah banget loh. Amin, makasih ya. Nah guys, sekian saja informasi-informasi dan kepo-kepo kita ke Kak Britney. Sekian saja ya. Saksikan terus Reputasi hanya di Gases TV. Bye. Dadah.